Ada seorang perempuan tangguh, penjual kerupuk yang suka berkeliling di daerah Lapai, Bang. Oke. Nah, kemarin anak beliau itu terkendala masalah kasus LKS yang belum dibayar. Oke. Nah, itu persentase yang digunakan itu bisa berapa persen dari buku ini ya? Dari LKS? Uni kok nggak minta-minta? Nah, dia minta nampuang tangan enggak? Nggak, harga diri. Harga diri. Kalau dia orang nimba baru minta indak. Kalau Minjam yo minta indak. Minta indak. Pegawai sobok dokter, tentara, polisi, dosen, banyak sobok bang. Tapi malu bang. Tetapi mestinya jangan dipisah-pisah seperti ini. Karena pemisahan-pemisahan seperti inilah yang membuat masyarakat itu menjadi berat beban ekonominya. Menjual buku itu adalah penerbit, nah ini satu soal lagi. Karena menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional, penerbit tidak boleh jual buku ke sekolah. Halo warga Kota Padang, kali ini kembali bersama Miko Kamal Center. Satu kasus Bang hari ini adalah tentang isu pendidikan. Pendidikan ya? Pendidikan, Okay. bahwa ada seorang perempuan tangguh, penjual kerupuk yang suka berkeliling di daerah Lapai, Bang. Oke. Nah, kemarin anak beliau itu terkendala masalah kasus LKS yang belum dibayar. Oke. Nah, waktu itu beliau minjem uang ke saya, Bang. Nah, Oke. tapi karena kita punya Miko Kamal Center ya, yang merupakan peduli terhadap hal-hal sosial seperti ini, maka saya bilang saya mau berkunjung langsung ke SD-nya dan langsung membayarkan. Nah, ini seperti apa nanti, Bang? Kita belum tahu nih berapa LKS itu harganya. LKS itu Lembar kerja siswa, Bang. lembar kerja siswa ya? Ya, dulu namanya ada buku paket ya waktu zaman sekolah dulu, Bang. Ya. Nah, untuk informasi warga Kota Padang, jumlah anak SD itu kurang lebih sekitar 87.000, Bang. Se-Kota Padang. Kota Padang. Kalau satu paket satu semester itu harganya 300.000, Bang, kurang lebih. Oke. Kita cek datanya ini seperti apa, karena kita perlu cross check dulu, Bang, ke sekolahnya. Benar apa enggak ini ya? Ya. Karena ini kalau ya benar, ini kita nggak tahu berapa puluh ribu atau berapa keluarga sederhana yang nggak mampu membeli SKS untuk anaknya, dan anaknya bisa di sekolahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang ya, Bang ya. Ya. Nah, Ya. ini isu sosial. Nah, gimana menurut Bang Miko nih? Ya, ini mesti dipikirkan oleh semua orang-orang yang diberikan mandat oleh masyarakat gitu. Oke. Jadi mandat itu bukan main-main, Melki. Ya. Jadi semua orang yang diberi mandat, apakah mandat di legislatif, mandat nanti di eksekutif gitu ya. Ini sekarang kan lagi masa-masanya orang-orang mau mendapatkan mandat di eksekutif kan, legislatif sudah, eksekutif sekarang lagi Baru pelantikan kemarin, Bang. legislatif baru pelantikan Legislatif, gitu. ya. Nah, di legislatif itu mereka harus paham, mengerti bahwa mereka duduk di situ bukan untuk ikut bimtek, kunker, bukan itu, kemudian tidur di hotel, bukan itu, tapi mereka harus ikut memikirkan rakyat mereka, warga mereka, apa yang harus mereka perbuat, sehingga kemudian isu-isu sosial itu kalaupun tidak habis tetapi itu bisa diminimalisir gitu. Karena disitulah tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau legislatif itu misalnya dia bertanggung jawab memikirkan, berdebat di parlemen tentang usulan-usulan yang diajukan oleh eksekutif. Nah, perdebatan itu tentu perdebatan bagaimana kepentingan rakyatnya, orang yang memberi mandat itu bisa terjalankan gitu. Itu yang mereka pikirkan. Yes. Nah, seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh DPRD Kota Padang terhadap pendidikan di tingkat PAUD, SD, SMP, karena itu di bawah wewenang kota, kabupaten kota ya, Bang ya? Iya, betul. Oke, kita akan kunjungan ya. Kita lihat SD-nya, SD 20 Kuropagang. Check it out. Baik, kita udah bayarkan jumlah LKS-nya itu Rp64.000 yang tersisa. Semoga ini problem seperti ini tidak muncul lagi ya, Bang ya. Iya. Kalaupun nanti bukunya yang menjadi problem, berarti ini kita bisa bukan sarankan ya. Kita minta ke Dinas Pendidikan bahwa buku yang masuk itu benar-benar buku yang sudah komplit ya, Bu ya. Itu persentase yang digunakan itu bisa berapa persen dari buku ini ya? Dari buku yang paket tadi dan LKS tadi, kurang tahu juga ya. Persentasenya nggak tahu juga ya. Jadi kalau bidang studi bahasa Inggris dari LKS itu ngambil bahannya berapa persen? Bahasa
dari LKS. Cuma 60%. Tinggi sekali angkanya, 60% dari LKS, Bang. 40% dari 60% dari LKS. LKS. Iya, karena masih ada buku kelas 1, kelas apa itu Iya. masih belum ada kan. Iya, oke. Menarik temuan kita hari ini, Bang, bahwa buku yang saya meng-highlight adalah bahwa buku yang dipakai oleh guru-guru di SD itu tidak rinci, kurang detail, tetapi kok bisa masuk ke sekolah dan orang tua harus tidak mewajibkan sekolah untuk membeli LKS ya, Bang ya, tetapi mau nggak mau orang tua harus membeli itu untuk bisa anaknya belajar lebih baik. Iya. Itu kan ada tim yang melakukan kontrol terhadap itu, seberapa pas buku itu turun ke siswa atau ke sekolah, kemudian seberapa rinci. Tim itu mesti bekerja secara maksimal gitu. Kalau pendapatannya rendah dan tidak satu anak, mereka biasanya begitu. Ada 2 anak, 3 anak, 4 anak. Padahal pendapatannya seperti 30.000 sehari, 35.000, katakan 50.000. Tapi punya anak misalnya 5 orang. Coba bayangkan. Pemerintah mesti mencarikan solusi itu. Nah, tentu kalau soal buku ada Diknas, ya, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan itu harus dicarikan jalan keluarnya. Termasuk juga para anggota legislatifnya. Oke, warga Kota Padang, tetap tonton ya Minggu Komal Center ini, semoga menjadi media bagi semua untuk bisa melaporkan apa yang dirasakan, terutama para problem sosial. Makasih Ibu Bapak semua. Assalamualaikum. Oke, warga Kota Padang, ambo labasamu, Bu ana mo? Uni kadai. Kok tas punggung atau tas bawa ke kamar? Ibu Iko tadi yang awak kelas sekolah tadi kan membayi LKS. Iya bang. Tadi lah bayi LKS-nya 32.000 per orang gitu ya. Karajo sehari-hari apa? Keliling kampung. Menggali karupuk kok. Iya, iya, kampung. Barang ada gaji sehari? 1.000 sopak. 1.000 sepak dapat upah, 30.000 Kalau sehari. habis dapat 60. Kalau nak bi 30. 30.000 dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehari. Bayi duit barang? Bayar duit. Kata kalau anakku 10, kalau bayar duit banyak. Ada 3 kok bayar biaya. Ada biaya. Janda? Ada suami? Ada kecil janda, tidak janda. Tapi laki tidak tahu. Nak belum pulang. Lebaran tahun lagi nak pulang. Ada minang gini. Ini orang mulai 3 tahun sangat. 3,5 tahun suami nggak pulang. Jadi harus berjuang keliling kampung. Keliling kampung. Menggali karupuk juga roba. Ngali kerupuk, ngali gerobak. Tapi yang selalunya adalah Uni kok nggak minta-minta. Nah, ada yang minta nampung tangan ndak. Nggak, harga diri. Harga diri. Kalau ada orang nimba baru Iya. minta indak. Kalau Minjam minta indak. Minta indah. Kenapa berpegang seperti itu? Apa? Malu kalau minta harga diri. So balik kan pegawai sobo dokter, tentara, polisi, dosen, banyak sobo bang. Tapi malu bang. Malu. Sebut yang bo bisa minjam tiga bo. Barani minyak bang lepas. Bawa berani kamu yang abang biti. mencoba mentunya tapi hati bang lo. Masya Allah, Allah mabarik. Bawa jambo Cet ya bang. Tapi hati bang lo. Bokok tahu tempo lo hati dalam mah. Abang ibo. Paibo. Paibo. Oh, di mana tuh? Oke. Nah, jadi gini warga Kota Padang, ini persoalan LKS ya. LKS. Semester karena tadi kalau nggak salah 16.000 kali 9. Dan Sekitar 150.000 kurang lebih ya, si anak. Oh. Berarti kalau 2 anak 300.000. 3.000. Itu biji watang gua bang mah. Itu persoalannya. Mama li buku dia toto. Dia itu maksudnya? Bekerja toto mah bang mau buku. Tu pakai itu guru dulu. Ganti gitu. Buku bayi utang guru dulu. Utang ke guru tuh. Buku bayi. Buku bayi. Gurunya salah lain tuh buku anak sekolah lo. Oh gitu. Ya bang, nah ini sejarah LKS ini muncul nih ada susunan pengurusnya maksudnya gimana nih bang? Ya, ini sepertinya ada LKS itu yang dibuat di daerah, ada yang dibuat di tingkat nasional gitu. Nah ini kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Iya. Dan ini ternyata disusun oleh orang daerah. Orang daerah ya. Ada pelindungnya itu kepala dinas, penasehat, kepala bidang pendidikan dasar, dan seterusnya. Udah ada ketuanya, nah, sampai bendahara, humas, dan seterusnya ya. Dan ini kalau dilihat di sini kan ini namanya buku pendamping ya gitu ya. Kayak gini nih, buku pendamping pembelajaran. Gitu. Iya. Nah,
kita belum lihat buku utamanya atau buku temanya itu. Tetapi mestinya jangan dipisah-pisah seperti ini. Karena pemisahan-pemisahan seperti inilah yang membuat masyarakat itu menjadi berat beban ekonominya gitu. Harusnya dituntaskannya di buku tema itu yang disediakan melalui dana BOS gitu kan. Atau tidak pakai buku tema ini yang dibeli dengan dana BOS. Sehingga nggak ada lagi orang tua mesti membeli ini. Iya. Nah, jadi bisa jadi ini ada sesuatu, ada nilai-nilai ekonomi yang tersembunyi yang didapatkan oleh orang-orang tertentu gitu kan. Ada mobil ke sekolah, jadi dia yang kita beli ke dia. Jadi kalau seandainya kita nggak ada uang sekarang, besoknya nggak dapat lagi gitu. Nah, ini temuan lagi nih Bang, bahwa ada mobil yang jual buku ini. Ini mobil siapa nih? Orang tua murid nggak tahu ya. Kalau yang menjual buku itu adalah penerbit, nah ini satu soal lagi. Karena menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional, penerbit tidak boleh jual buku ke sekolah. Masuk buku pendamping ini. Termasuk buku pendamping? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu kan ada rantai bisnis perbukuan. Di itu Undang-Undang Sistem Perbukuan itu penerbit tidak boleh menjual buku ke sekolah. Karena di situ kan dari penerbit ada supplier ke toko buku, maka para orang tua kalau mau beli buku itu harusnya ke toko buku. Itu juga tujuannya sebetulnya adalah untuk meningkatkan literasi kan. Nah, jadi kalau orang tua beli ke toko buku, lalu kemudian dia di situ lihat buku-buku yang lain, ada minatnya untuk membaca, untuk membeli buku yang lain gitu. Kita akan investigasi lebih lanjut. Ini baru satu kasus soal buku paket yang ada di negeri kita tercinta Indonesia, Kota Padang khususnya. Dan ini awalnya dari seorang penjual kerupuk yang meminjam uang, kemudian kita mencoba menelusuri hal apa yang terjadi dan kita bisa saksikan bersama-sama bahwa inilah fakta yang kita temukan di lapangan. Boleh saja ini dihilangkan atau memang ini yang dibuat. Iya, betul. Dan ini didanai oleh dana BOS. Ini pendidikan Pancasila. Berarti kan ada buku temanya buku Pancasila kan, pendidikan betul. Pancasila. Ya. Nah, kalau mau benar-benar mestinya ini jadi suplemen aja. Betul. Kan dicetak buku temanya ini jadi suplemen yang harganya di situ sudah termasuk yang dibayarkan oleh BOS. Kan. Ini kan dipisah-pisah nih. Ada buku tema lalu kemudian ada buku yang disebut mereka sebagai LKS gitu. Buku temanya dibayarkan oleh BOS, lalu kemudian buku LKS-nya dibebankan kepada orang tua gitu. 3 temuan kita hari ini. Yang pertama bahwa buku yang wajib itu tidak sepenuhnya mampu memberikan pendidikan, maksudnya materi pelajaran bagi siswa, maka hadirlah namanya buku paket. Dan buku paket ini hadir harus berbayar dan wajib dibayar. Tidak diwajibkan sebenarnya oleh guru mata pelajaran, cuman PR-nya dari sini. Katanya tadi boleh difotokopi juga Bang. Kalau difotokopi kan cost juga. Selembar sekarang fotokopi itu harganya Rp200 per lembar. Kalau kita punya buku 112 lembar, berarti kali 200. Berarti 24.000. KS-nya harganya 16.000. Lebih mahal. Kalau di fotokopi itu lebih mahal. Nah, dia boleh dia nggak diwajibkan, tapi boleh difotokopi. Saat difotokopi harganya 24.000. 112 kali 200 rupiah per lembar berarti 24.000 kurang lebih. Harganya 16.000 cuman Bang. Jadi kita jadi bertanya nih, apa sih kesulitan membuat ini jadi suplemen? Iya. Kan tinggal attach saja di situ kan buku. Di buku utama tadi ya. Buku utama tadi. Lalu kemudian dihitung biayanya oleh pemerintah. Langsung masuk dana BOS. Jadi nggak perlu lagi ini orang bayar. Nggak perlu lagi. Ini nanti dari Rang Mudo Paltu Pendidikan, Miko Kamal Center akan dana dari Australia. Dan alhamdulillah ya banyak funding kita Bang. Amin. Australia. Tapi nggak mungkin ini dibebankan kepada lembaga masyarakat seperti kita Bang. Karena sejatinya uangnya sudah ada 2,2 triliun yang dikelola oleh Kota Padang dan 20%-nya adalah untuk pendidikan. Kalau semua orang minta ke kita, wah nggak mungkin juga kita bisa memenuhi karena kita harus abangnya di Wali Kota Padang dulu nih baru bisa kan, karena kebijakannya langsung tanda tangan langsung berlaku. Oke, kita cek berapa utang Uni ini, tapi sebelum kita minum dulu air putihnya. Iku pirang makan bagian. Uni Ita namanya kan? Uni Ita tukang garupua karena ini luar biasa tetangga ya membantu kesulitan Uni Ita ini, dan kita akan membayarkan hutang dari Uni ini kepada Uni ini yang punya Kadai untuk buku LKS yang nggak sanggup beliau membayar di waktu itu. Kenapa Uni kok percaya saya minjam biti ke Uni? Uni percaya. Betul. Jujur. Oke. Nah Uni, bagus ini percaya saya Uni minjam biti ke Uni kok. Lekeknya. Uni, makasih banyak. Nah,
Jadi Bang, udah kita bayarkan utang Uni Koko tadi kayak Maris ya? Iya bang, iya bang. Nah, Adit. nah beginilah kehidupan di Indonesia, khusus Kota Padang ya Pak ya. Iya. Tapi fungsi tetangga itu masih ada, alhamdulillah ya. Karena Kok lagi? Nah, iya. Tetangga saling membantu. Membantu percaya ya. Percaya ya. Tapi kepercayaan jangan Jujur. Jangan Nah. dimain-mainkan, dijago Iya. kepercayaan. Jadi kalau lah luntur kepercayaan, Uni kan mau minjam Minjam itu. Ada tetangga-tetangga suku yang enggak jujur. Dan pinjam kemudian lari salah. Ada yang ada sekolah ya. Nah. Lagi aku sama nih. Aman ya. Ya warga Kota Padang, terima kasih banyak sudah menyaksikan konten ini dan tentu pasti akan banyak lagi persoalan-persoalan lain yang ada di Kota Padang ya Mbak ya. Iya. Sehingga Miko Kamal Center merupakan tempat kita melaporkan persoalan itu yang bisa kita selesaikan seperti hal ini, tetapi yang berupa fasilitas umum ya Bang ya, tentu perlu diganda. Ini juga bagaimana closing Abang nih terhadap yang kita lakukan pada hari ini. Di pemerintah, pemegang kebijakan, pemegang mandat rakyat mesti harus membuka matanya terhadap apa-apa yang dihadapi oleh masyarakat ini. Ini Uni TKD, Unita. Unita, ini satu aja dari lebih kurang 1 juta rakyat Kota Padang ya yang menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Memang bukan semuanya, tapi ada mungkin sekitar 20-30% gitu ya. Tapi bagaimanapun itu adalah rakyat Kota Padang yang punya pemimpin, dan pemimpin itu mesti tampil ke depan, membuka matanya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Karena itu adalah amanat dari rakyat yang diberikan, apakah dia legislatif, eksekutif, nanti sebentar lagi orang mau pemilihan wali kota, siapa yang terpilih, mesti mau menyatakan dirinya bahwa dia mengambil kewenangan itu, dia mengambil kesempatan itu untuk kemaslahatan umat, untuk menyelamatkan warga-warganya seperti yang Unita ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, dari Kampung Baru Berok Nanggalo, terima kasih banyak. Kuropagang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Miko Kamal Center dan salam partisipatif.